Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Putri Efma channel. Jadi di video kali ini, jadi sebelumnya gini guys, aku ada buat kayak suatu konten gitu yang aku kasih tahu di SG, di Snapgram aku ini. Jadi ini kayak ada ungkapan isi hati kalian yang ingin kalian sampaikan without say the name or without say something yang mungkin orang bisa tahu. Jadi lebih kayak mencurahkan isi hati. Tapi ada satu statement yang benar-benar buat aku sedih karena pertama kali aku baca tuh mata aku berkaca-kaca gitu, kayak ini kayaknya nulisnya pakai feeling banget ini gitu, kayak deep feeling kali yang nulis gitu loh. Oke guys, langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama, ini dari seseorang untuk seseorang. Sekarang dia balik lagi, gue bodo amat, sekian, terima kasih. Iya, emang gitu. Ketika kita peduli sama orang itu, alhamdulillah dia menghilang. Tapi ketika kita udah bodo amat, udah gak peduli, come back. Mohon maaf, saya rumah Anda, apa tempat nongkrongan Anda, Pak? Gak banyak sih, aku cuma mau bilang aku sayang sama dia, tapi aku takut ungkapin karena aku jelek. Jangan, perempuan itu gak butuh jelek ganteng. Bisa menghargai, bisa memberikan suatu kebaikan. Banyak cuan, enggak, maksudnya astagfirullahaladzim, maksudnya punya pekerjaan yang bagus. Mohon maaf nih, kita ngomongnya udah terlalu jauh, tapi ya emang iya loh, perempuan itu yang penting kita tuh, dia laki-laki tuh sayang sama kita dihargai sebagai perempuan, kita diperlakukan dengan baik. Kalau masalah fisik sih, kalau masalah fisik sih ya jangan jelek-jelek banget lah, maksudnya yang standar-standar lah, bisa diubah lah. Yang penting ini setiap orang, semua orang punya hati, tapi belum tentu semua orang bisa mempergunakan hati mereka. Bahkan kebanyakan orang lebih mementingkan ego mereka, lebih mementingkan logika mereka gitu. Jadi kalau ada laki-laki, ada gentle, maju pak, maju, kasih tahu gitu. Nanti udah diambil sama orang, baru halo ti kan ya, sikat terus. Makasih udah ninggalin tanpa kabar sedikit pun. Aku jadi tahu dunia perghostingan gak bakal ketipu lagi. Yuk kita cas mbak. Ternyata saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya akhirnya menemukan teman saya yang bisa mewakili perasaan saya juga. Nah gitu emang, kalau datang cuman penasaran, yang pergi pun logo aja dia melenggok sini kan. Kan kita sudah cukup tahu, oh perghostingan tuh kayak gini. Oh, jadi kalau misalnya kita dekat sama orang tuh harus bersikap kayak gini, dan kita harus punya berperasaan yang begini dan begitu dan segala macam. Hari ini dia mengghosting Anda, nanti dia dighosting sama yang lain. Dear F, Uma, nggak tahu, capek, bodo amat, jijik, I don't care about him anymore. Nggak usah dipedulin dia, karena kita lebih berharga daripada harus memperdulikan orang yang tidak bisa memperdulikan dan menghargai kita sebagai manusia, bukan hanya sebagai perempuan, tapi sebagai manusia. Mohon maaf nih, ini konten selasa emosi, nggak apa-apa, soalnya kata-kata kalian itu sedikit lah, ada yang mewakili lah sedikit, walaupun nggak semuanya, tapi enough, cukup. Kayak aku bisa speak up gitu sih, ngeri kalian orang. Pokoknya jangan pedulin dia sedikit pun, biar aja dia mau dia nggak peduli, mau dia peduli sama kita, bukan urusan kita gitu kan. Dear dosen, Pak dosen dengerin Pak, oke Pak? Dok, saya pusing, ujian mulu dok. Dok, tolonglah dok, ringankanlah sedikit beban ini dok. Udahlah hidup penuh ujian dok, penuh cobaan yang harus semua dicobain dok. Ada kala baiknya gitu dok. Sebulan sekali aja ujian dok, satu mata pelajaran aja kok. Kasihan tante saya dok, ada anaknya, ada suami yang ngurus, ujian lagi. Tapi nggak apa-apa dok, sikat dok. Next, lagi geram yang sama namanya GG.
Gara-gara beliau, image pria yang baik hancur di mata wanita. Yang belakangan ini viral banget. Ya, kita bisa ambil petik hikmah atau pembelajarannya aja ya. Bahwasannya terkadang memang ada waktu, ada momen, ada fase dimana kita bisa menyadari atau mengetahui orang itu sebenarnya beneran sayang nggak sama kita. Momen terendah itulah kita bisa mengetahui sifat seseorang itu gimana ke kita. Masih pantas dibilang teman atau enggak, atau musuh. Khususnya kita sebagai perempuan jangan mudah percaya sama laki-laki. Sayang boleh sayang. Iya, sayang tuh boleh sayang. Jangan terlalu berlebih hati. Nanti sakit hati lagi, patah hati lagi, galau lagi. Oke, iya nggak apa-apa, makasih ya. Dan semua itu yang terjadi di masa lalu udah jadi pembelajaran banget buat aku. Thank you banget. Oke, udah deal-dealan sama jin korin aku tadi udah. Jangan pernah datang karena ada maunya aja. Gak enak loh datang karena ada maunya aja. Pasti kita butuh, dia nggak ada gitu. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain juga. Ya kalau kita berani berbuat, ya kita harus berani bertanggung jawab guys. Jangan taunya buat aja nggak bisa bertanggung jawab. Menjaga itu lebih sulit daripada memahami guys. Aduh kan bucin semua. Teruntuk kamu yang kutemui setiap hari Minggu. Maaf Bu, kenapa hari Minggu aja Bu? Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat kuliah ya Bu ya. Aku capek mengagumimu terus pekaya. Oke, kita ulang guys. Teruntuk kamu yang kutemui setiap hari Minggu. Aku capek mengagumimu terus pekaya. Makasih sebelumnya, sebelum aku merespon Anda ini, aku bilang makasih banget udah mewakili aku hari ini, kata hatiku aja. Sebenarnya gini loh guys, dia tuh udah peka, tapi pura-pura nggak peka gitu loh. Harus kita dulu yang gerak. Masa kita ngejar-ngejaran? Capek dong jogging-joggingan, lari-larian. Bisa nggak kalau dikasih kode dikit itu teng-teng gitu loh. Tapi ya namanya manusia, kita nggak bisa harus menuntut ya guys. Harus suka sama kita, harus senang sama kita, nggak bisa. Karena setiap orang punya penilaiannya beda-beda. Masing-masing orang tuh pasti berbeda gitu kan. Kenapa ya orang-orang pada langgeng sama pacarnya? Kalau aku yang datang pada gelap semua. Mohon maaf Bu, ini yang gelap apanya ya Bu? Niatnya yang gelap, apa kulitnya yang gelap Bu? Ini ada sedikit pertanyaan, boleh nggak saya nanya lagi di DM Bu? Saya kurang mengerti gitu, tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa sih, terkadang Tuhan itu menghadirkan seseorang dalam hidup kita bukan memang hanya sebagai teman hidup, tapi karena untuk pembelajaran hidup aja. Bam! Bak! Nggak apa-apa, kalau sekarang yang datang pada gelap-gelap semua, insya Allah nanti yang datang pada putih-putih semua. Next, nih ada, aku nggak ngerti, ini maksud dia ngomongnya apa. Nih changhyo, aku nggak ngerti ya. Mungkin kalau kalian yang pintar bahasa Jepang atau yang bisa mengerti bahasa Jepang, tolong translatein. Saya orang Medan, saya udah lama banget tinggal di Medan. Saya nggak pernah ke Jepang, saya nggak suka film-film Jepang, saya nggak suka anime-anime. Jadi mungkin, aduh kalau kayak gini-gini, mohon maaf ya Pak, bukan gimana. Ya sama-sama menghargai lah. Oke, skip. Ini yang paling aku suka dari semuanya. Aku pengen chat tapi gengsi dan teman-temanku juga ngarang. Ingat guys, ingat. Kita kadang punya teman, punya bestie. Kalau udah bestie kita nggak suka, itu fix jangan dilanjutin. Karena apapun ceritanya, feeling, firasat, dan penilaian bestie ya, itu nggak pernah salah sih, betul. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan, terus bestie kita bilang gini, kok salah dikit lagi, udah putusin aja nanti nggak betul tuh. Terus kayak enggak lah, kan aku pacarnya nggak bisa memahami, fix itu jangan ditentang sih. Percaya apa nggak percaya, terjadi kita tadi. Itu orang lain yang bukan saudara lu. Ya oke, saudara lu bisa jadi sahabat lu, temen lu bisa lebih tahu orang lain ini dibandingin kita, pasangan dia. Tapi emang iya sih girls, buat kamu yang ngasih secret emotional breaker ini, nggak usah di chat lah. Aduh, dia tuh datang cuma penasaran doang loh. Arti penasaran kayak ya udah tahu oh si Anu begini orangnya, udahlah. Atau lagi gabut nggak punya teman gitu kan, dikerjain tugasnya, dikerjain sebenarnya kerjain chat si kawan gitu kan. Dan kita ngerasa seneng banget kayak aku di chat gitu kan.
Cuman gabut aja lah, kita mah pinter menggabut-gabut kayak gitu. Usah. Aku yang terlalu baperan atau kamu yang memang kurang ajar ngechat sok peduli? Nah iya, kayak tadi yang sebelumnya aku bilang, emang sok peduli aja. Mana deh. Udah, kali ini kita salahin kita yang baperan jadi cewek, kita baperan jadi manusia. Nanti kayak aku, maaf, canda aku. Next. Ini beneran kita nggak chat lagi? Ya beneran lah, masa bohongan? Ya lu lihat lah, notif ada nggak setiap hari? Kalau dulu pagi, pagi deh. Sekarang nggak ada, ya udah kan bisa disimpulkan sendiri. Udahlah, masih dikejar lah. Masa udah jauh kita kejar, capek kalau kejar-kejaran. Kan nggak ada acara ekstrakurikuler penjas kan di sekolah, salah. Soalnya I know these people always talk about him, bla bla bla. Udah dibilang, cuma dimanfaatin. Udah dibilang, cuma penasaran, cuma karena dia tahu kita itu selalu ngebantu dia, kita tuh selalu ada buat dia. Iya, dia pun menempatkan posisi dengan itu. Udah lah, selesai. Maaf ya, maaf. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Tapi ini rindu parah. Tapi kamunya kayak udah ya, kalau rindu, kalau kangen, kalau pingin ketemu, gak usah disebutkan. Cukup ngerasa dalam hati aja. Karena nanti takutnya gak sesuai ekspektasi. Contoh bilang nih kan, aku juga pernah gitu sama orang kangen. Kayak dia malah ngejawab tuh kayak nyakitin gitu. Ya udahlah, makanya gak usah. Kalau kangen itu kita sholat, kita doakan yang baik-baik. Barangkali dengan doa itu bisa menyampaikan rindu kita kepadanya aja. Kalau emang dari awal gak ada niat buat deketin, gak usah bikin nyaman. Aku kangen tapi ini gimana sih cewek satu nih? Dia orangnya gini loh, dia dari awal-awal nih kayak emosi, ujungnya endingnya dia tuh malah yang kayak baper sendiri, kangen sendiri. Ini gimana sih? Anda juga plan loh Bu jadi orang Bu. Dan memang iya sih, karena aku suka nanya-nanya gitu sih sama teman-teman aku yang lain. Itu pacarmu nggak sih? Iya, kayak fun kali ya di luar gitu. Apa motifan di luar? Titi, dia tuh Titi, kamu tuh cuman kayak gabut-gabut aja gitu. Kayak, hah? Gitu ya, hubungan gabut gitu. Kayak nggak sampai hati ngebuat hubungan tuh gabut. Sekali lagi dong, nggak sampai hati buat hubungan tuh gabut. Kayaknya aku setuju sih Anda bilang langsung sama orangnya gitu. Kalau emang dari awal gak ada niat buat deketin, gak usah bikin nyaman ya. Gitu. Habis itu selamat, Anda diblokir. Bye. Next. Anjir, aku kesel kali sama kau ya. Kok bisa dapat kawan sekelas modal kayak kau? Anjrit, astagfirullah. Aduh, kayak gitu sih, kita punya teman. Ada yang ngeselin, ada yang baik-baik kali, ada yang pintar-pintar kali, ada yang pendiam-pendiam kali. Tapi kadang yang ngangenin itu paling buat kita kesel sih. Paling ngangen itu buat kita kesel sih. Udah itu aja, aku cuma bilang itu aja. Soalnya dia nggak nyebutin nama aku, dia nyebut namanya. Oke. Next. Rindu bapak sih, tapi kayak ya udahlah. Dia juga udah. Ini sebenarnya aku baru baca loh. Rindu bapak sih, tapi kayak ya udahlah, dia juga udah bahagia sama keluarga barunya. Oh iya, Pak. Saya Uti. Ya. Bahagia selalu bapaknya itu. Ya penting kita sebagai anak tetap mendoakan orang tua. Mau kayak manapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Mau gimana pun dia sekarang, mau bersama di siapapun dia sekarang, ya kita tetap mendoakan yang terbaik buat orang tua kita, yang terutama untuk kebahagiaan orang tua kita. Oke guys, dunia dan akhirat. Next. Mau tambah lagi, ini kakak ini senang kali mau konten aku ya kak ya. Mau tambah lagi, karena dia semangatin aku ujian, jadi aku sayang dikit deh. Kan emang cewek itu baperan gitu loh. Ini udah di chat nih, nggak lama di chat nih, udah lama kali nggak di chat. Tiba-tiba semangat ya kamu ujiannya itu, itu kalau bisa hati tercampak di belakang. Saking segitunya cewek itu, bahkan kayak sesakit apapun yang laki-laki buat sama kita, kalau emang kita udah sayang, dikit aja nyantol, kecantol terus tuh. Sayang dikit nih, bener ya. Aku harus ceritain dia lagi di kampus ya, gue gertak lu. Dear myself,
Terima kasih udah kuat ya di tahun 2021 ini belajar jadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Oke, terutama untuk aku juga, aku ngerasain di tahun 2021 ini benar-benar tahun yang ngajarin aku menjadi sosok dan pribadi yang lebih bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik, lebih dewasa pastinya iya, lebih tahu bersikap ya. Antara kita dengan diri kita, bersikap kita dengan orang lain, dan paling penting kita dengan keluarga. Karena namanya hidup pasti banyak ya ujian yang mengajarkan kita itu memang harus banyak belajar dari masalah itu. Tapi surely di tahun 2021 ini I learned so many things that make me feel comfortable and make me feel grow up. Membuat aku merasa aku udah menemukan diri aku menjadi lebih baik. Aku berterima kasih banyak untuk tahun 2021. Semoga di tahun 2022 ini kita mendapatkan apa yang telah kita nanti di 2021. Baik itu kesabaran, kebaikan, keikhlasan, dan ataupun hati-hati yang menyenangkan nantinya. Amin. Pokoknya guys, kita tetap semangat semuanya. Semangat, senang, bahagia itu harus dan wajib. Kalian punya masalah, kalian punya banyak banget pikiran dan masalah, tetap tersenyum walaupun banyak masalah. Tetaplah hahihu ketika banyak masalah. Karena ingat, orang lain gak pernah butuh dengan cerita buruk kalian, dengan cerita sedih kalian. Enggak, orang lain gak akan pernah mau butuh itu. Orang lain gak akan pernah mau tahu itu. Berarti apa? Kebahagiaan kita lebih utama di atas segala-galanya guys. Oke. Yang terakhir ini menurut aku yang paling menyentuh dari semuanya ya. Oke, dari seseorang. Mom, Dad, brother, and sister, please don't treat me as a dog. That I have to do whatever you say, but I can say what I want to. You guys always mad at me, but I can't. I have to keep on my smile, even my heart is broke. I'm tired. I always think about it, but I still believe in God. I always feel alone even I have friends or boyfriend. Aku cuman pingin kita nggak terlalu mengusik satu sama lain. Minta tolong tinggal bilang. Kalau pingin kerja ya kerja sendiri. Jangan mau yang lain harus kerja juga. Aku juga punya kehidupanku. Aku kuliah, aku kerja kecil-kecilan. Aku juga udah semakin dewasa. Aku capek, mah. Satu hal lagi, tolong jangan pilih kasih, mah. Jika dia membentakmu, mah, mama cuma diem. Tapi ketika aku udah nurut kerja sana sini, ngurus ini itu, masih aja mama ketus sama aku. Kalau memang aku nggak diharapin, aku pamit, mah. Guys, Shirley, pertama kali aku baca ini, mataku berkaca-kaca. Karena aku ngerasa orang yang di Secret Emotional Breaker ini nulisnya pakai perasaan banget, deep feeling banget berarti orangnya ngetiknya nih. Hi girls, buat kamu, apapun yang sedang kamu alami sekarang, yang sedang kamu alami di tulisan ini, yang mungkin aku bisa ngerasain, sedikit aku bisa ngerasain what you feel. Aku cuma mau bilang, tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah. Jangan pernah ngerasa sendiri. Aku juga gitu. Aku sekarang sering ngerasa sendiri juga. Apalagi aku anak tunggal, nggak punya abang, nggak punya adik, nggak punya kakak segala macem. Aku di rumah tunggal ya. Kalau punya masalah aku telan sendiri. Wadah aku tuh cuma Tuhan aku. Jadi ketika ada masalah, aku cuma bisa cerita tuh sama Tuhan aku ya di sholat aku. Disitulah aku mencurahkan dan mengeluarkan unek-unek masalah apapun yang aku pikirin. Kadang cuma air mata aja yang nemenin kita di saat itu, bukan orang lain yang jadi aku minta kamu semangat terus, apapun itu masalahnya, seberat apapun masalahnya, percaya kamu nggak sendiri. Kamu masih punya orang yang banyak banget yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu. Kamu punya pasangan sayang sama kamu, kita harus syukurin itu. Kadang hidup itu memang harus gitu. Kalau kita mau ngelihat pelangi, kita harus melalui terpaan badai dulu.
kayak kita mendaki gunung kan, ada batu kerikil, kadang kita jatuh, kadang kita ada jatuh kendala kalau kita mendaki gunung, tapi setelah itu kita udah di puncaknya, kita nengok keindahan itu. Artinya untuk melihat satu yang indah itu harus melewati satu jurang, masalah, kesedihan, kesengsaraan, ya memang gitu. That's life and that's real. Jadi buat kamu peluk virtual, kan gak mungkin kameranya saya peluk ibu. Ntar kalau kameranya bisa ngomong, kameranya bilang gini, aku baper. Kayak kakak tadi, baperan orangnya. Kayak kakak ini juga, nih. Oke, next. Buat circle kuliahku, makasih udah mau jadi sahabatku di segala hal. Perantauanku nggak akan indah kalau nggak ada kalian. Tetap sama-sama terus ya guys. Jangan berantem karena pasangan kita ya guys. Jangan capek sama kerecehanku. Tetap semangat ngadapin bestie kita itu ya. Tetap solid ya. Love you. Semangat guys. Emang iya sih, seru sih ya kalau kita punya circle di kuliah, apalagi teman-temannya tuh yang emang sefrekuensi sama kita, terus yang sama kita tuh juga kompak gitu kan. Kayak aku aja lah gitu kan, teman-teman kampus aku tuh sedikit karena emang masih prodi baru juga kan. Ya angkatannya masih sedikit, masih 10 orang gitu. Cuman yang cewek-ceweknya emang sefrekuensi semua, kakak-kakak semua sih menurut aku. Next. Teruntuk kamu yang aku temui 7 bulan yang lalu. Terima kasih untuk rasa sakitnya. Terima kasih sudah egois untuk menahanku, tapi pada akhirnya kau sendiri yang melepaskanku begitu saja. Terima kasih sudah mematahkan hatiku sepatah-patahnya. Terima kasih sudah menjadi alasan untuk aku bersedih tiap malam selama 5 bulan belakangan ini. Sampai pada akhirnya aku bertemu beberapa orang yang menjadikanku alasan untuk bangkit dari rasa sakitku. Terima kasih sudah memberikanku komik untuk tetap berada di jalan Tuhan. Komik. Terima kasih sudah membuatku takut untuk dekat dengan orang baru lagi. Terima kasih banyak untuk kamu yang meminta ditemani dan dibantu bangkit dari rasa sakit dan terpurukmu. Tapi kau sendiri tidak ada yang membantuku, malah membuatku jatuh sejatuh-jatuhnya dan sepatah-patahnya. Life goes on kalau kata BTS. I know aku harus memaafkan semuanya. Aku sudah melakukan itu, tapi untuk soal memori yang telah kau buat itu masih tertanam di ingatanku. Aku tidak akan melupakannya. Kayak gimana ya, I ever have in this position, in this place. Iya benar, saat kita ngebantu orang lain, malah dia yang kita bantu mematahkan kita sepatah-patahnya, memperburukkan kita seburuk-buruknya. Ya tapi itulah hidup ya. Kita nggak bisa paksa orang harus punya feedback sama kita ketika kita udah melakukan begini begitu, dia harus juga begitu, enggak. Kita nggak bisa paksa orang dan kita nggak bisa berharap untuk orang melakukan itu sama kita, no. Jangan pernah meletakkan ekspektasi kita walaupun sedikit pun, setengah biji zarah sedikit pun ya sama orang, meskipun kita udah buat baik sama orang lain. Karena hanya dengan orang yang bisa mengerti, hanya orang yang bisa menghargai lah yang paham bagaimana ketika kita udah ngebantu, ketika kita udah dibantu, gimana ya caranya bisa ngebantu balik, gimana ya caranya bisa menghargai kebaikan dia. Hanya orang yang bisa menghargai yang bisa ngelakuin itu. I know it's very deep hurt, dan itu sesuatu yang mungkin I can feel this too, because I have in this position dan aku berharap kita semuanya kuat guys, apapun masalah yang menghadapi kita, yang menerpa kita. Percayalah, kalau kita punya masalah berarti kita mau diizini sama Tuhan untuk melihat pelangi, artinya mau dikasih sama Tuhan yang lebih indah. Kalau kita baru putus sama doi, mau diganti sama yang lebih baik, gitulah ibarat katanya. Dan kalian selalu ingat, kita hanya punya 2 mata untuk bisa melihat, tapi Tuhan punya banyak mata yang kita nggak bisa lihat di belakang kita. Kita cuma punya 2 telinga yang kita bisa dengar dengan apa yang 2 telinga kita dengar, tapi Tuhan punya banyak telinga yang kita nggak bisa dengar di belakang kita. Kita cuma punya 2 tangan, tapi Tuhan punya banyak tangan untuk merancang skenario terbaik dan terindah. Ketika bahkan kita berpikir tangan kita udah nggak mampu lagi, sakit-sakitnya kadang, pernah nggak sih kalian lagi doa gitu, pokoknya kadang ada masalah sakit, ngangkat aja tuh kan kayak udah lemas gitu loh. Nah, ya
kita sama-sama bangkit guys. Apapun itu masalah, kita sama bangkit. Karena masalah yang membuat kita kuat, karena masalah yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kalau kita pernah patah hati karena love, itu bahkan bisa menjadikan kita untuk punya sudut pandang yang berbeda dalam menyayangi dan mencintai seseorang. Yes, kita udah ambil pelajaran nih, oh dulu aku kayak gini, oh dia kayak gini, oh aku yang terlalu begini dan segala macam. Jadi kalau misalnya next time kalian ketemu dengan orang lain, kalian ingin memperlakukan hal yang baik, dicoba untuk bisa memforsir sikap kita, memforsir pikiran dan hati kita. Itu sih yang paling penting menurut Uti. Dan you are stronger. Aku tahu kamu adalah wanita yang kuat. Dan terima kasih sama Tuhan. Jangan pernah dendam ya. Terima kasih sama Tuhan. Kalau bukan karena dia, kita mungkin gak akan pernah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Bener gak? Kalau aku selalu bilang gini sama diri aku sendiri, dia gak salah, tapi Tuhan meminjam raganya untuk mengujiku. Jadi mungkin itu yang menghindari kita tadi sakit hati lagi, dendam lagi. Itu yang paling penting, membuat kita merasa lebih tenang. Oke, ingatlah, perempuan yang baik akan bersama dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik juga begitu akan bersama dengan perempuan yang baik. Tetap jaga hati kita, tetap jaga pikiran kita untuk selalu stay positive thinking, dan selalu percaya bahwa di balik badai pasti ada pelangi. Karena janji Tuhan itu pasti, innallaha yusri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau mau kita menanti sesuatu yang baik, sabarnya harus tingkatin lagi. Oke, you are stronger, I love you. Virtual hug, ayo bla. Oke guys, sekian semua tentang Secret Emotional Breaker kalian, luar biasa. Terima kasih untuk sekali attentionnya, terima kasih perhatiannya, terima kasih untuk support dan dukungannya. Dan kalau sudah mau, maksudnya kalau udah membantu aku dalam konten ini, aku terima kasih banyak. Semoga ya Allah, semoga orang-orang yang bantu di dalam konten Uti apapun itu, semoga diberikan rezeki dan keberkahan yang selalu berlimpah dalam hidupnya. Amin. Seperti biasa teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like di bawah ini, dan di sampingnya tuh kayak ada klik, tau kan, kayak ada subscribe gitu. Nah coba diklik gitu, kayaknya bagus tuh kalau diklik. Makasih lah yang baru singgah ke channel aku. Hai, salam kenal, nama aku Uti. Siapa lagi kalau bukan cewek tercantik di kota Medan, yang rumahnya tuh di Setiabudi dekat Meja Titi Bogor. Pokoknya yang paling hits kota Medan tuh cuman aku gitu aja kayak. Jadi kayak Oke guys, terima kasih buat udah nonton. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye. Makasih ya. Pokoknya kalian semua tetap semangat. Oke? Buat mbak-mbak yang tadi, tolong gak usah dibalas lah mbak. Pantang si cowok ini ngechat. Awas lu, balas lu. Awas lu.